Hai semuanya. Selamat datang kembali di channel aku dan selamat datang buat yang baru gabung. Oh iya, sebelumnya aku mau kasih tahu ke teman-teman jangan lupa untuk subscribe dan juga jangan lupa nyalakan loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke, kita langsung ke materi video hari ini. Wih, udah kayak pengajar aja. Materi cuy, serem. Jadi, di sini aku mau membahas perbedaan antara desain dan juga dekor. Beberapa orang di luar sana tuh menganggap kalau desain itu ya sama dengan dekor. Tapi di sini aku mau menyampaikan kalau desain dan dekor itu beda. Di sini masih dalam lingkup interior, desain interior dan juga dekorasi interior. Dari namanya aja, aku baca contekan guys. Kalau menurut KBBI, desain itu berarti kerangka bentuk rancangan. Terus di sini aku ngambil salah satu dari pendapat para ahli, yaitu Dudi Wiancoko. Desain ialah semua hal yang berhubungan pembuatan konsep, analisa data, project planning, drawing, rendering, cost calculation, prototyping, frame testing, dan test riding. Reading itu bacanya reading apa riding? Udah bodo amat, koreksi aku ya kalau salah. Kemudian kalau pengertian dari interior, di sini kalau menurut KBBI yaitu bagian dalam gedung, ruang, dan sebagainya. Kalau menurut para ahli, aku mengambil salah satu dari sekian banyak para ahli, yaitu dari substandar desain interior. Ini udah langsung desain sama interiornya jadi satu ya. Desain interior berarti suatu sistem atau cara pengaturan ruang bagian dalam yang mampu memenuhi persyaratan kenyamanan, keamanan, kepuasan, kebutuhan fisik dan spiritual bagi penggunanya tanpa mengabaikan faktor estetika atau keindahan. Jadi di sini aku menyimpulkan dari beberapa sumber yang udah aku baca, desain interior adalah merupakan salah satu cabang ilmu seni rupa yang mempelajari tentang penataan ruang, menciptakan persyaratan kenyamanan, keamanan, kepuasan, kebutuhan fisik dan spiritual untuk kenyamanan penggunanya. Kalau orang yang melakukan desain berarti namanya desainer. Nah, sekarang kalau dekorasi itu apa sih? Dekorasi berasal dari bahasa Belanda yang artinya hiasan. Kalau menurut KBBI, dekorasi adalah tiap bagian dari perlengkapan dekor panggung teater, hiasan atau perhiasan sementara dari ruang, gedung, jalan dan sebagainya. Itu masih terlalu luas ya guys. Nah, di sini aku juga menyimpulkan lagi nih dari beberapa sumber yang sudah aku telusuri. Dekorasi adalah bagian dari seni rupa dengan kegiatan menghias atau memperindah suatu objek yang bertujuan untuk memperindah suatu objek tersebut. Nah, di sini karena kita bahasnya interior, berarti yang diperindah itu adalah interior. Nah guys, jadi dari sini kita juga bisa tahu bahwa dekorasi adalah salah satu bagian dari desain. Kalau dalam ilmu desain interior, arti dari dekorasi ini adalah tatanan perabot dan pelengkap lainnya yang serasi untuk dilihat. Dekorasi ruangan biasanya bisa dilakukan sendiri oleh si pemilik rumah atau si pemilik ruangan, atau bisa juga dengan bantuan desainer interior yang sudah profesional. Jadi kalau desain itu lebih cenderung ke kenyamanan, kalau dekorasi itu lebih ke estetika atau keindahan. Karena dekorasi adalah bagian dari mendesain, atau dekorasi interior itu adalah termasuk salah satu bagian dari desain interior. Seharusnya seorang desainer interior itu bisa melakukan dekorasi. Sedangkan kalau seorang dekorator itu belum tentu atau biasanya tidak bisa melakukan desain interior. Karena desainer interior itu harus menempuh pendidikan formal dan juga mereka mempelajari beberapa ilmu seperti penataan ruang, arsitektur, rancangan ruang, dan juga gambar-gambar rencana. Nah, kalau peran si desainer interior ini sebenarnya juga sudah terlibat sebelum bangunan itu sudah jadi atau saat masih dalam tahap peran. Sedangkan kalau dekorator itu biasanya
perannya ketika perencanaannya itu udah selesai, udah dalam tahap finishing. Dan juga seorang dekorator ini nggak perlu sekolah bertahun-tahun, karena dekorator bisa menjadi sebutan untuk siapa saja yang mau mempelajari tentang ruang cara otodidak, karena saking mudahnya untuk dipelajari. Jadi di sini kapan kita membutuhkan desainer interior dan kapan sih kita membutuhkan seorang dekorator interior? Nah, kalau kita melakukan perubahan renovasi yang berhubungan dengan struktur, kalian membutuhkan seorang desainer interior. Begitu juga ketika kalian mau membangun bangunan baru, di sana juga kalian membutuhkan desainer interior. Sedangkan kapan kamu membutuhkan seorang dekorator? Dekorator itu dibutuhkan kalau misalnya mau renovasi itu enggak berkaitan sama renovasi struktur, jadi cuman renovasi kayak renovasi yang berhubungan dengan estetika, kayak mengganti cat tembok atau mengganti sofa atau mau menyesuaikan warna-warna. Jadi kalau yang berhubungan dengan finishing, memperindah, itu berarti di sana kalian membutuhkan seorang dekorator. Sebenarnya kalian juga bisa melakukan dekorasi sendiri kalau kalian bisa dan kalian yakin, karena dekorasi itu gampang banget buat dipelajari. Kecuali kalau kalian nggak percaya diri, takutnya nggak matching, ya udahlah aku minta tolong sama tapi sebenarnya seorang desainer interior juga udah memikirkan untuk keindahannya, untuk apa, ini matchingnya kalau pakai warna ini, kursinya pakai warna apa, mejanya pakai warna apa gitu. Oke guys, sekian video dari aku, semoga bisa menambah informasi. Kalian juga boleh komentar di bawah kalau misalnya apa yang udah aku sampaikan ini salah atau kurang tepat. Kalian juga boleh share video ini sebanyak-banyaknya di media sosial yang kalian punya. Makasih buat yang udah nonton, sampai jumpa.